Shalom jemaat yang dikasih oleh Tuhan, apa kabarnya hari ini? Mari kita berdoa bersama-sama sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Bapa dalam sorga, hari ini kami mengucap syukur untuk hari baru yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Pimpin dan sertai langkah kami, tuntunlah kami dengan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini kita akan merenungkan sebuah tema, yaitu menyembah menurut cara Allah. Diambil dari Ulangan pasal 12 ayat 1 sampai 28. Saya akan membacakan ayat 1 sampai ayat yang kelima. Inilah ketetapan dan peraturan yang harus kamu lakukan dengan setia di negeri yang diberikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu untuk memilikinya selama kamu hidup di muka bumi. Kamu harus memusnahkan sama sekali segala tempat di mana bangsa-bangsa yang kamu singkirkan itu beribadah kepada ilah-ilah mereka, baik di gunung yang tinggi, di bukit, maupun di bawah setiap pohon yang rimbun. Mesbah-mesbah mereka harus kamu robohkan, tugu-tugu berhala mereka kamu remukan, tiang-tiang berhala mereka kamu bakar habis, patung-patung ilah mereka kamu hancurkan, sehingga nama ilah mereka kamu hapuskan dari tempat itu. Jangan kamu berbuat seperti itu terhadap Tuhan Allahmu. Tetapi kamu harus mencari tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu dari antara segala sukumu sebagai kediamannya untuk menegakkan namanya di sana. Kesanalah kamu harus pergi. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan bagaimana kita bisa menyembah menurut cara Allah. Ada 3 hal paling tidak yang kita dapat pelajari dari Ulangan pasal 12 ayat 1 sampai 28 ini. Yang pertama, menyembah menurut cara Allah adalah dengan hanya beribadah kepada Tuhan. Tidak ada ilah yang lain, hanya kepada Allah yang sejati, Allah yang benar. Tuhan mau umatnya beribadah kepadanya dengan cara yang benar. Oleh sebab itu, mereka harus menyingkirkan mesbah-mesbah, tiang-tiang pemujaan, dan lain sebagainya. Sehingga kehidupan iman mereka, kehidupan beribadah mereka, kehidupan percaya mereka dapat fokus kepada Allah yang sejati. Oleh sebab itu, semua sistem penyembahan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah itu harus dimusnahkan, harus dienyahkan, sehingga hanya ada ibadah kepada Allah yang sejati itu yang diwujudkan dalam kehidupan mereka setiap hari. Nah, saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, menyembah menurut cara Allah adalah dengan beribadah kepada Tuhan. Tidak ada yang lain. Bukan kepada ilah-ilah, bukan kepada dewa-dewa, bukan kepada patung-patung yang dipercaya memberikan kekuatan dan kuasa, tapi hanya kepada Allah yang hidup, yang membebaskan umatnya. Nah, bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah kita juga masih beribadah kepada Allah dengan cara yang sama? Yaitu, di dalam hati kita, dalam pikiran kita, tidak ada ilah yang lain. Tidak ada Tuhan yang lain. Tapi dalam hati kita, dalam pikiran kita, hanya ada Tuhan Yesus saja. Satu-satunya Tuhan dan penebus kita yang ajaib. Yang kedua, bagaimana kita bisa menyembah menurut cara Allah? Tadi bagian Alkitab yang kita baca bersama-sama menyebutkan bahwa kita beribadah di tempat yang dipilih oleh Tuhan. Konteks pada masa itu adalah ada tabut perjanjian dan ada kemah suci yang masih berpindah-pindah karena mereka masih masuk ke tanah perjanjian yang Tuhan sediakan. Mereka masih berputar-putar padang gurun. Tabut perjanjian, kemah pertemuan, kemah suci masih berpindah-pindah. Jadi kemanapun Tuhan memimpin umatnya dan ketika mereka sampai di tempat untuk beristirahat, maka di situ mereka beribadah. Ya, tabut perjanjian, kemah suci melambangkan kehadiran Allah di tengah-tengah umatnya. Dan hari ini, Tuhan bukankah hadir dalam hati kita, yaitu ketika kita menerima anugerah di dalam dan melalui Tuhan Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib. Sehingga memang hari ini, bukan tempat beribadahnya ada di mana, tapi hatimu apakah menyembah kepada Dia, apakah hatimu beribadah kepadanya. Dan kita diminta untuk menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Sehingga tempat adalah sebuah keadaan di mana sebetulnya kita bisa mencurahkan segenap pengakuan dan pengagungan kita kepada Tuhan. Nah, hari ini yang menjadi perenungan kita adalah
Apakah kita beribadah di tempat yang dipilih oleh Tuhan? Waktu Tuhan memilih hatimu, Tuhan memilih hidupmu, apakah engkau memakai hidupmu untuk menyembah Dia, untuk memuliakan Dia dengan gaya hidupmu? Yang ketiga, menyembah menurut cara Allah adalah beribadah dengan cara yang Tuhan mau. Ini menarik, karena seringkali di zaman sekarang ini kita tergoda untuk beribadah dengan cara-cara yang menyenangkan hati dan perasaan kita. Ya, yang melingkupi segala macam pengalaman yang kita pikir ini adalah sebuah hal yang esensial di dalam kehidupan kita. Padahal mungkin sebetulnya bukan itu cara yang Tuhan mau. Beribadah sesuai dengan cara yang Tuhan mau. Ini adalah bagian dari cara menyembah Allah yang benar. Menyembah menurut cara Allah. Bukan dengan cara kita, tapi dengan caranya Tuhan. Oleh sebab itu kadang-kadang yang membuat kita sedikit heran, yaitu ketika hal-hal dalam dunia begitu mudah untuk kita terapkan dalam gereja. Tapi kita yang ada di dalam gereja, yaitu kita adalah persekutuan orang percaya yang dipanggil keluar dari gelap, masuk ke dalam terang Tuhan yang ajaib, kita seringkali sulit sekali untuk mempengaruhi dunia. Justru kita lebih banyak dipengaruhi oleh dunia. Mudah-mudahan hal itu tidak terjadi dalam kehidupan bergereja kita. Mudah-mudahan itu tidak terjadi dalam kehidupan percaya kita. Karena kita tetap berdiri di atas dasar yang teguh. Pengaruh dunia tidak boleh merusakkan kebiasaan yang baik yang dibangun karena berita Injil. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, beribadah sesuai cara yang Tuhan mau, di sini bisa mengandung dua pemahaman, yaitu mengingat dan memperhatikan saudara seiman yang membutuhkan. Ya, paling tidak di ayat 12 saya bacakan, kamu harus bersukaria di hadapan Tuhan Allahmu, kamu beserta anakmu laki-laki dan perempuan, hambamu laki-laki dan perempuan, dan orang Lewi di kotamu, sebab orang Lewi tidak mendapat bagian milik pusaka bersama kamu. Menarik. Ini sungguh menarik, ya. Jadi memang harus bersukaria, harus melakukannya di hadapan Tuhan. Ada anak laki-laki, anak perempuan, hamba laki-laki, hamba perempuan, tapi nggak berhenti sampai di situ. Artinya apa? Waktu kamu beribadah kepada Tuhan, dengan cara yang Tuhan mau itu, harus ingat bahwa ada apa? Ada saudara seiman yang membutuhkan. Dan dalam hal ini apa? Konteks waktu itu, ada orang Lewi. Mereka tidak mendapat bagian milik pusaka, oleh sebab itu suku-suku yang lain harus memelihara dan menjaga suku Lewi. Nah, waktu kita ingin menyembah menurut cara Allah, maka kita harus beribadah sesuai cara yang Tuhan mau. Dan itu artinya mengingat, memperhatikan saudara seiman yang membutuhkan. Jangan egois, jangan pikirin diri sendiri. Jangan cuma pikir yang penting aku nyaman dan aman, lalu biarin aja saudara-saudaraku hidup dalam kesusahan. Padahal kita mampu, kita bisa untuk membuat mereka hidup lebih sejahtera. Kita bisa membuka ruang dan kesempatan, sehingga mereka bisa dibangkitkan kehidupannya, bisa dibangkitkan ekonominya, bisa maju dan berjalan lagi. Bahkan mereka terus berpengharapan kepada Tuhan. Karena ada apa? Karena ada saudara dan saya di situ. Lalu, beribadah sesuai dengan cara yang Tuhan mau juga bisa mengandung pengertian di ayat 23 ya sampai ayat 25 saya akan bacakan untuk setiap kita. Tapi jagalah baik-baik supaya engkau tidak memakan darahnya, sebab darah ialah nyawa. Engkau tidak boleh memakan nyawa bersama dengan daging. Janganlah memakannya, engkau harus mencurahkannya ke tanah seperti air. Janganlah engkau memakannya, supaya baik keadaanmu dan anak cucumu seterusnya, karena engkau melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Jadi, beribadah sesuai dengan cara yang Tuhan mau, juga mengandung pengertian, menghormati dan menghargai kehidupan. Darah itu bukan sesuatu yang main-main. Darah itu melambangkan pengorbanan. Darah itu melambangkan penyucian. Dan itulah yang Kristus kerjakan. Oleh sebab itu, mari kita belajar menghormati dan menghargai kehidupan. Kita menghargainya begitu rupa dengan menjaga kehidupan kita yang sudah diberikan sebagai sebuah anugerah dari Tuhan. Kita pakai itu untuk menyenangkan hatinya, untuk memuliakan Dia, untuk jadi berkat dalam kehidupan kita. Inilah menyembah menurut cara Allah.
Bukan cuma sekedar kita berkata-kata dengan bahasa yang indah, bahasa yang baik, dengan ekspresi tangan kita, pujian, wajah kita, mimik kita, dan sebagainya. Enggak, yang Tuhan perlu, engkau menyembah Dia dengan hidupmu. Engkau menyembah Dia, hati yang bersyukur itu ditunjukin dengan kehidupan sehari-hari. Dengan tidak ada Allah yang lain di dalam hatimu. Dan engkau firm dengan hal itu, bahwa hanya ada Tuhan satu-satunya dalam hidupmu. Dan bahwa engkau akan beribadah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Karena hidupmu, hatimu adalah bait sucinya Tuhan. Tuhan hadir dalam hidupmu, dan itu nggak bisa menahanmu untuk tidak memuji dan menyembahnya. Itu tidak akan bisa menahanmu untuk jadi berkat buat sesama. Dan kau akan beribadah dengan cara yang Tuhan mau. Berhentilah untuk beribadah dengan cara-cara manusia, dengan cara yang menyenangkan hati manusia. Mulailah beribadah dengan cara yang menyenangkan hati Allah. Oleh sebab itu saya ingin mengajak kita untuk merenungkan dua hal ini sekali lagi. Apakah saat ini engkau masih beribadah kepada Tuhan dan hanya beribadah kepadanya, tidak ada yang lain? Apakah Tuhan masih menjadi satu-satunya pusat penyembahanmu, fokus kehidupanmu? Dan yang kedua, apakah menyembah Tuhan menurut cara yang Ia inginkan masih engkau lakukan hari ini? Apakah engkau masih menyembah Dia menurut cara yang Ia inginkan, bukan apa yang kita inginkan? Atau jangan-jangan kita masih menyembahnya menurut preferensi kita, sesuai keinginan kita, sesuai maunya kita. Hari ini apa yang menjadi pergumulanmu? Tuhan rindu melihat umatnya menyembah Dia, tapi bukan menurut cara kita, menurut caranya Tuhan. Selamat menyembah Tuhan dengan caranya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, biarlah hidup kami jadi hidup yang terus menyembah Tuhan, jadi hidup yang memuliakan-Mu, dan bukan cuma sekedar menjadi rutinitas keagamaan, bukan cuma sekedar menjadi perayaan, tapi betul-betul itu menjadi sebuah penyembahan yang berdampak dalam hidup kami, dalam hidup sesama kami. Mereka melihat perubahan kami, mereka melihat gaya hidup kami diubahkan seiring kami menyembah-Mu. Tuhan, biarlah hidup kami boleh menjadi sebuah penyembahan yang harum di hadapan Tuhan. Sertai kami sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Tetap semangat menjalani hari ini. Tuhan Yesus menyertai.